Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi di Ari Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini Ari mau ngebahas mengenai rumah subsidi nih. Yakin ya kalau kamu saat ini mau ngambil rumah subsidi gitu. Ya walaupun memang cicilannya kecil dan harganya murah, tapi setidaknya banyak pernak-perniknya yang memang saya akan ungkap atau saya akan bahas di sini. Ada beberapa memang yang tidak masuk di saya ya, karena kebetulan saya sendiri juga punya rumah subsidi. Seperti apa mengenai rumah subsidi, terus kemudian banyak biaya-biaya apa aja yang memang nanti kedepannya kamu harus siapkan. Ya kemana-mana tetap di sini aja. Oke, langsung aja ada beberapa kamu mau ngambil rumah subsidi itu ada beberapa biaya yang memang harus disiapkan kalau kamu memang ngambil rumah subsidi ya gitu ya. Dan kamu yakin, benar-benar yakin, apalagi kalau misalnya kamu penghasilannya sebenarnya masih bisa kamu ngambil di harga 200 jutaan, terus kemudian 250 jutaan atau 300 jutaan gitu. Saran saya sih lebih enaknya sih kamu ngambil rumah komersil, bukan rumah subsidi. Yang pertama itu ada biaya-biaya ya. Yang pertama itu ada biaya peningkatan mutu. Nah, peningkatan mutu saya juga nggak tahu apakah memang ditingkati mutu bangunannya atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi di situ memang ada kontroversi ya gitu. Terus kemudian ada lagi standarnya itu rumah subsidi memang airnya ya, air sumurnya itu memang belum dalam. Jadi makanya ada biaya lagi tambahan itu untuk air ya, untuk air sumurnya mau didalamin lagi ada biaya lagi gitu. Itu yang kedua. Oke. Terus kemudian yang ketiga ada biaya akad ya. Biaya akad memang kamu tanggung sendiri. Walaupun memang biayanya nggak gede ya, cuma 1.500.000 lah kalau nggak salah, atau 2 jutaan lah ya. Terus sama blokir angsuran 1 kali ya gitu. Nanti ketika kamu lunas itu belum dipakai ya kamu bisa ambil saldonya kamu yang ngendap di tabungan bank ya saat kamu cicilan, mungkin ya di BTN gitu. Nah kemudian karena kebetulan saya juga punya rumah subsidi, memang ada beberapa perumahan yang agak sedikit memprihatinkan ya guys gitu ya. Kenapa kayak gitu ya? Pertama memang saya punya kendala itu di rumah subsidi saya sendiri adalah kamu mau renovasi, tapi kamu renovasinya nggak bisa gitu. Kamu renovasinya harus pakai jasa tukang yang ada di sana. Nah itu yang agak udah gitu mereka tidak bersaing sama harga ya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di luar kan kita bisa aja ya kan, kita antara tukang satu borongan tukang satu lainnya borongan ya pasti kan ada ada selisih harga yang memang menguntungkan bagi si menguntungkan bagi yang mau renovasi ya gitu ya kan, pihak yang punya uang gitu. Karena kan pembeli adalah raja ya. Kalau menurut saya pembeli memang raja ya, benar-benar raja gitu. Jadi kamu berhak untuk menentukan siapa tukangnya gitu. Dan kalau misalnya memang biayanya mahal ya kita nggak boleh dong nggak pakai jasa yang ada di lingkungan perumahan subsidi kita gitu ya kan. Terus kemudian yang kedua ada memang sedikit rawan sama ada beberapa lingkungan yang memang karena dia kondisinya memang tidak dekat sama tol, tidak dekat sama stasiun, yaitu lingkungannya memang agak sedikit terisolasi. Kalau menurut saya terisolasi banget gitu ya kan ya, karena dia tidak dekat tol, tidak dekat sama kereta, stasiun kereta atau mungkin LRT ya kan. Akhirnya ya udah gitu ya kan, lingkungan di sekitarnya itu agak sedikit rawan ya. Jadi banyak pencurian motor atau kendaraan roda 4 gitu yang mengkhawatirkan ya gitu ya. Makanya kan mungkin ada beberapa lingkungan di perumahan itu ya dia buat pagar tinggi ya gitu ya, mereka patungan gitu. Terus kemudian yang memprihatinkan itu juga sama selain jasa ya, jasa tukang, kita mau renovasi lagi, kita mau tutup belakang, itu harus pakai jasanya mereka yang ada di lingkungan perumahan. Terus
terus kemudian ya itu dia usaha. Jadi ada beberapa perumahan subsidi yang memang mengambang nih. Jawabannya ngambang. Apakah dia bisa kita untuk bangun rumah kita jadi usaha? Terus kemudian ada juga yang memang jawabannya ngambang, dia antara iya atau enggak. Pokoknya izin RT dulu gitu ya kan. Ya sementara ya yang kita beli itu adalah bukan cuma-cuma. Saya tekankan di sini tidak cuma-cuma. Kita beli mulai cicilan, kita mulai DP, kita bayar peningkatan mutu rumah kita sendiri. Ya tujuannya buat apa ya? Kalau misalnya kita mau pakai rumah subsidinya itu buat usaha ya wajar dong gitu. Itu hak dari si konsumen itu sendiri gitu ya kan. Nggak perlu lah kita harus ya oke lah kita izin sama RT. Tapi kalau misalnya jawabannya ngambang kan saya juga ngerasa ini tidak agak dipersulit juga dong gitu kan, birokrasi di lingkungan sekitarnya itu gitu. Seharusnya yang bisa menentukan tempat itu boleh dijadikan usaha atau tidak adalah developer. Tapi developernya sendiri sebenarnya tidak masalahin itu apakah rumahnya itu mau jadiin tempat usaha. Misalnya kamu mau usaha warung ya kan, atau misalnya kamu mau usaha makanan gitu di rumah kamu sendiri gitu kan, itu kan sebenarnya sih sah-sah aja karena itu rumah kamu yang kamu beli. Kalau kamu datang ke pengadilan pun kamu menang gitu ya kan. Kalau misalnya kamu datang ke polisi pun kamu menang ya kan gitu, karena itu memang rumah kita gitu ya. Kita cicil sendiri ya kan, kita bayar sendiri. Nah lingkungan diakomodir sama lingkungan di situ, bahwa ada beberapa yang jawabannya ngambang. Ini saya ketekankan lagi, ini ngambang. Bisa iya, bisa tidak. Yang penting ada koordinasi sama RT. Nah, kalau menurut saya sih ya seharusnya saya bisa jalanin dulu usaha saya kan gitu loh. Saya jalanin usaha saya, terus kemudian saya baru izin ya kan. Baru saya bilang dulu sama RT-nya tersebut gitu ya kan. Dan terus kemudian ada juga karena lingkungannya di situ kurang aman ya kan. Dia itu mengatakan bahwa aktivitas usahanya itu tidak lebih dari jam 10 malam ke atas gitu ya kan. Jam 10 malam ke atas tidak diizinkan karena memang sudah dikunci, sudah di gerbang gitu, karena memang lokasinya agak rawan gitu, rawan dari kemalingan ya gitu. Makanya kalau kamu punya rumah subsidi, saran saya ya kamu punya pagar aja dulu nih. Kamu bangun pagar, kamu tutup belakang, bangun pagar, pagarnya tutup ya kan, biar lebih nyaman gitu ya kan. Kamu tinggal lama juga jadi lebih aman ya gitu ya. Pagar, terus baru kan ketemu pintu rumah utama kan gitu. Nah itu yang sedikit mengkhawatirkan bagi saya, dan itu tidak masuk akal bagi saya sendiri. Saya sebagai salah satu pemilik rumah subsidi, dan harapan saya sih sebenarnya ada pihak developer ya bisa mengakomodir ini, pihak terus kemudian ada pihak, kecuali pihak rumah komersil ya. Rumah komersil menurut saya sih memang karena kita bertetangga juga memang punya wawasan bagus, terus kemudian kita juga karena perumahan komersil juga mereka open minded, pemikirannya juga terbuka, nggak out of the box ya kan. Nah itu mereka nggak terlalu signifikan banget lah, yang namanya dia mau bikin usaha ya bikin aja usaha gitu ya kan, gak usah pakai laporan segala gitu ya kan. Toh itu rumah lu ya kan, istilahnya logikanya kayak gitu ya kan. Dan saya sangat menyayangkan sekali, benar-benar saya menyayangkan sekali untuk rumah subsidi ini gitu ya kan. Walaupun memang untuk disewakan memang tidak ada kendala, memang untuk penyewanya juga emang harus lapor RT. Kalau saya punya penyewa, dia mau tinggal di situ harus lapor RT. Tapi untuk usaha saya juga agak sedikit menyayangkan karena memang masih ambigu ya pernyataannya apakah bisa atau tidak. Tapi setidaknya lapor dulu RT. Ya itu nggak benar. Menurut saya itu aneh banget menurut saya. Itu nggak bener lah pokoknya. Mau usaha apapun ya sebenarnya itu rumah saya, huk tanah saya ya kan. Kalau misalnya usaha, kecuali usaha dugem ya, atau misalnya usaha karaokean lah, oke lah, di situ lingkungannya terganggu ya kan. Atau usaha tempat usaha band ya kan, sewa
sewa-sewa alat musik ya, alat-alat musik itu kan mengganggu tetangga ya. Tapi kalau sepanjang dia usahanya memang hanya kantor itu ya kan, terus kemudian warung ya kan, setidaknya kan mengakomodir lingkungan sekitar ya, atau misal apa namanya, untuk cari sembako nggak susah, cari mungkin ya cari toko listrik nggak susah ya kan. Nah tujuannya saya sebenarnya mau usaha kemarin, cuman ada pernyataan kayak gitu, saya mau renovasi pakai jasa tukang sana, terus kemudian apa namanya, saya harus izin dulu sebelum renovasi ke RT ya. Itu bagi saya sih aneh aja gitu ya kan, nggak masuk akal. Jadi makanya harapan saya, kamu yakin kamu mau beli rumah subsidi, kamu yakin kamu mau beli rumah yang subsidi ya, memang lingkungannya memang kurang bagus ya gitu ya kan, yang terisolasi kalau menurut saya tuh gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kamu apa namanya, mungkin kalau lingkungannya terbuka, terus kemudian tetangganya juga oke bagus ya kan, terus apa namanya, mereka punya pola pikir yang bagus ya kan, menurut saya sih itu lebih mudah ya untuk kamu buka usaha gitu. Dan ini bagi saya luar biasa, dan semoga ini mudah-mudahan apa namanya, kedepannya saya ketika nanti saya lapor untuk usaha di sana, tapi kalau jawaban dari RT ini tidak tidak diizinkan, berarti otomatis saya bakalan buat video lanjutan mengenai lokasi perumahan saya itu di mana dan bloknya apa gitu. Dan harapan saya ada pihak-pihak lah gitu ya kan, pihak-pihak berwenang gitu ya kan, apa namanya, kelurahan atau kecamatan ya bisa mengakomodir RT-nya ini nih gitu. Nggak beres nih berarti. Oke, itu aja informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Dan teman-teman pikirin lagi, kalau misalnya mau beli rumah subsidi, jangan mikir yang murah-murah aja, tapi kamu mikirin itu ternyata nggak enak banget, nyaman banget buat kamu nanti ke depannya gitu kan. Kamu punya tetangga juga, kualitas tetangga kamu mempengaruhi kamu tinggal di sana betah apa enggaknya gitu ya kan. Nah makanya ini aku share dan semoga ini bermanfaat, dan kamu teman-teman juga bisa apa namanya, bisa dapetin rumah yang tepat dan lokasi yang tepat ya. Dan jangan lupa kamu subscribe, terus kemudian kamu like, terus kemudian kamu ikutin terus video-video Ari. Dan kemudian juga kalau misalnya ada komentar, kamu bisa komentar aja di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Dan juga pakai masker, mencuci tangan, terus kemudian saya bawa masker ya, tetap ya saya jaga walaupun saya udah vaksinasi 2 kali. Maskernya juga saya pakai tuh double gitu ya kan. Terus harus vaksin ya, jadi biar apalagi kondisi saat ini memang PPKM, jadi kamu harus tetap apa namanya, jaga kondisi kamu. Terus kemudian kalau misalnya kamu pas misalnya kamu keluar dari kota Jakarta ya, berarti kan kamu harus daftar tuh, ada tuh untuk apa namanya, daftar kalau misalnya kamu harus warawiri bolak-balik ya, itu daftarnya di jakevo.jakarta itu ya kan, .co.id. Kamu daftar di sana, karena kan memang kamu lalu-lalang ya, misalnya katakanlah antara Jakarta ke Depok, Jakarta ke Tangerang Selatan gitu ya kan, kamu harus daftar di situ biar kamu dipermudah ya untuk mobilitasnya kamu berangkat kerja ya untuk apa namanya, itu aja. Terus selalu bagi kita semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.